Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Putri Ayu dari Universitas Samudra Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 24151. Di sini aku ingin menjelaskan tentang logika matematika. Apa sih itu logika matematika? Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan simbol-simbol atau lambang-lambang. Nah, di dalam logika matematika itu, aku akan membahas 1 ekuivalen, 2 kuantifikasi, 3 penarikan kesimpulan. Nanti di penarikan kesimpulan ini ada berbagai cara. Yang aku akan bahas adalah modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, ekuivalensi. Ekuivalensi itu adalah dua pernyataan tersebut ekuivalen satu sama lain secara logis jika nilai kebenaran kedua pernyataan itu sama. Ekuivalensi mempunyai simbol seperti ini, bisa dilihat ini simbolnya seperti sama dengan, tetapi garisnya ada 3. Simbol selanjutnya yaitu ada V terbalik dibaca dan, V dibaca atau garis tanda panah dibaca jika, maka garis melengkung dibaca tidak. Ekuivalensi mempunyai 4 rumus. Yang pertama, P atau Q ekuivalensi dengan tidak P maka Q. P atau Q ekuivalensi dengan tidak Q maka P. P jika maka Q ekuivalensi dengan tidak P atau Q. P ekuivalensi dengan P jika maka Q ekuivalensi dengan tidak Q maka tidak juga P. Contoh soalnya yaitu ini ada pernyataan. Pernyataannya ini Ayu di rumah atau pergi memancing bakal ekuivalen dengan jika Ayu tidak di rumah maka Ayu pergi memancing. Untuk membuktikan pernyataan ini benar dan ekuivalen atau bukan, maka kita bisa ke rumus ini. Di rumus keempat ini mana yang cocok dengan pernyataan ini? Ayu di rumah. Ayu di rumah itu termasuk P atau termasuk simbol V, pergi memancing Q. Bakal ekuivalen dengan tidak P. Tidak P ini bakal berubah jadi jika Ayu tidak di rumah, maka Ayu pergi memancing. Jadi bisa kita lihat bahwa pernyataan satu ini ekuivalen dengan jika Ayu tidak di rumah, maka Ayu pergi memancing. Bisa kita lihat di rumus nomor 1. Contoh kedua, Ayu tidur atau pergi belanja. Ayu tidur atau pergi belanja ini bisa kita lihat ekuivalen dengan mana? Ini tadi kan Ayu tidur atau pergi belanja. Ayu tidur itu adalah P atau adalah V, pergi belanja adalah Q. Bakal ekuivalen dengan jika Ayu tidak belanja, simbolnya adalah simbol tidak Q, maka Ayu tidur. Maka simbolnya tanda panah, Ayu tidur simbolnya P. Jadi dapat kita lihat bahwa pernyataan kedua ini sama dengan rumus yang kedua. Ada juga contoh-contoh lainnya, itu bisa dibilang termasuk ke dalam contoh soal cerita. Banyak yang saya temuin, tapi saya tidak menulisnya di sini. Yang kedua, kuantifikasi atau kuantor. Kuantifikasi atau kuantor adalah kata yang digunakan untuk pernyataan semua atau setiap. Simbol semua atau simbol kuantifikasi atau kuantifator itu seperti ini, A terbalik. Contohnya itu, semua siswa suka makan mie instan. Semua, simbol semua ini apa? A terbalik. Siswa dibilangkan dengan X. Suka makan mie instan, P atau X. Kuantifikasi ini mempunyai kebalikannya yaitu negasi kalau setahu saya. Simbol dari negasi ini adalah beberapa atau beberapa.
Beberapa ini bisa disimbolkan dengan E terbalik. Beberapa siswa EX tidak suka makan mie instan PX. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu konklusi dari beberapa pernyataan majemuk atau premis yang saling terkait. Yang pertama ada modus ponens. Modus ponens adalah jika diketahui premis-premisan P maka Q dan P, maka dapat diambil konklusi atau kesimpulannya yaitu Q. Bisa kita lihat di soal ini, di contoh soal ini. Jika Messi belajar, maka ia lulus ujian. Ini termasuk premis 1, yaitu P maka Q. P-nya itu Messi belajar, makanya yang garis ini maka, Q-nya adalah lulus ujian. Premis kedua adalah Messi belajar, yaitu P. Kesimpulannya adalah Q. Kenapa bisa Q? Messi lulus ujian. Jadi, modus ponens ini mempunyai rumus sebagai berikut. P maka Q, hasilnya ini akan Q. Yang kedua adalah modus tollens. Modus tollens adalah suatu argumen yang sah, dapat ditunjukkan dengan P maka Q dan tidak Q maka juga tidak P. Contoh soal, jika Messi belajar maka ia lulus ujian. Ini termasuk premis 1, yaitu P maka Q. Premis 2-nya yaitu tidak Q. Tidak Q itu Messi tidak lulus ujian. Maka kesimpulannya adalah tidak P, Messi tidak belajar. 3. Silogisme. Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan secara deduktif. Silogisme disusun dari pernyataan dan kesimpulan. Contoh soalnya adalah semua yang memabukkan itu haram. Alkohol adalah minuman yang memabukkan. Premisnya yaitu premis 1 P. Premis 1 itu P yaitu semua yang memabukkan. Premis 2 adalah Q, alkohol. Kesimpulannya adalah Q, alkohol itu haram. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang tidak mengerti. Mohon dimaklumi, saya juga sedang belajar dan saya akan meningkatkan kualitas belajar saya sebagus mungkin. Nah, hanya segitu pembahasan dari aku. Lebih dan kurang aku mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.